Loh. Mas Rosi kok di sini bawa Bu sepeda? Nurul. Emang boleh ya? Boleh Bu. Jadi sekarang di KBS ini ada namanya program Gowes 7. Jadi hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah jam 6 sampai jam 10 itu boleh gowes di dalam. Bawa sepeda sendiri ya Mas? Iya, bawa sepeda sendiri. Bu Nurul kok nggak bawa sepeda? Nggak tahu, saya cuma jalan-jalan aja. Besok Sabtu Minggu ke sini bawa sepeda. Nggak apa-apa, nggak apa-apa masuk Bu. Iya, Bu. Mumpung ada Bu Nurul di sini, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol masalah kependudukan? Boleh. Iya. Bu, daripada jauh-jauh ganti kloker, saya tak akan di sini aja, Bu. Oh, bawa baju ya? Bawa, ini. Oh iya. Tak. Nah, cepet ya. Ayo, aja yuk. Oh. Halo Sobat Adminduk, apa kabar? Assalamualaikum. Bersama saya, Rosi, akan menemani Sobat Adminduk semua dalam acara Sedap seputar dialog administrasi kependudukan. Saat ini, saat saya jalan-jalan di Kebun Binatang Surabaya ini, kebetulan saya bertemu dengan Ibu Nurul, yaitu selaku Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kota Surabaya. Kita sapa ya. Bu Nurul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rosi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ibu. Bu, ngomong ketemu Ibu di sini ya. Ya. Banyak Sobat Adminduk semua ini tanya tentang berapa sih jumlah penduduk kota Surabaya. Karena kalau Sabtu malam Minggu keluar jalan-jalan itu kok padat sekali rasanya gitu. Penasaran mereka. Gitu. Bisa diinformasikan Bu untuk jumlah penduduknya? Jumlah penduduk Surabaya secara administrasi kependudukan sejumlah 2.970.843. Wow. Namun pada siang atau malam hari ada penduduk yang bekerja di Surabaya atau tinggal di Surabaya namun belum ber-KTP atau ber-KK Surabaya. Sebelumnya mereka bisa mendaftar penduduk sebagai penduduk non permanen di aplikasi kami namanya Punta Dewa. Jadi nanti bisa secara mandiri maupun melalui Pak RT. Jadi secara online mendaftarkan, jadi meskipun dia bukan ber-KTP atau ber-KK Surabaya, bisa terhitung sebagai penduduk yang tinggal di Surabaya. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi ternyata di Surabaya itu tidak hanya warga Surabaya asli, istilahnya yang punya KTP Surabaya, tapi juga bisa dari penduduk luar kota yang tinggal karena entah itu secara pendidikan atau bekerja, sehingga apabila mereka ingin mempunyai dokumen kependudukan berupa penduduk non permanen itu bisa mendaftar melalui Pak RT. Aplikasinya Punta Dewa, Punta melalui Dewa. Pak RT atau secara mandiri. Oh, mandiri bisa. Mandiri bisa. Oh, Online mandiri. Enak Sobat mudah jadi. Jadi kalau kalian warga di luar Surabaya pengen daftar penduduk non permanen itu bisa daftar mandiri atau kalau bingung bisa melalui ketua RT gitu Bu ya. Nanti ngambilnya download sendiri atau ke kelurahan? Ambilnya download sendiri. Nanti ada berkas kitir atau tanda bukti pendataan penduduk non permanen. Bisa dicetak sendiri. Gitu. Oh. Jadi gitu. Bentuknya PDF. Ya. Ya, Bu, kita bahas yang masalah penduduk Surabaya nih, yang KTP Surabaya. Yang sekitar ada 2 juta sekian yang tadi disebutkan Bu ya. Bu, dari 2 juta sekian itu yang sudah mempunyai akte kelahiran ada berapa Bu? Jadi kalau yang akte lahir kan sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap anak, batasan usianya 0 sampai 18 tahun. Yang di Surabaya untuk anak yang belum punya akte lahir sekitar 24.000. Itu belum punya akte lahir? Belum punya 24.000. Wow. Jadi mungkin mereka kita dorong untuk segera mengurus kepemilikan akte lahir karena akte lahir itu adalah hak anak ya, hak asasi setiap anak. Oh, oke. Harus diuruskan. Harus diuruskan. Berarti 24.000 ini belum punya akte lahir ya? Punya akte lahir. Terus kalau mereka itu ingin mengurus akte kelahiran, bagaimana Bu caranya? Mereka bisa mengurus secara mandiri, orang tuanya bisa mendaftarkan akun Klamfit mandiri atau dibantu petugas kami di kelurahan dan di kecamatan. Dapat juga melalui RT, kita ada RT Kalimasada. Jadi nanti permohonan akte kelahirannya bisa dibantu oleh Pak RT juga, jadi tidak perlu capek-capek ke kelurahan atau ke kecamatan untuk pengurusannya. Oke Bu, kita sambil jalan-jalan ke sana ya. Boleh. Bahas masalah ini ya. Ada spot bagus Bu di sana. Boleh. Bu.
Bu, baik. Jadi kita meneruskan yang tadi. Untuk pengurusan akte kelahiran itu kan bisa secara online. Iya. Maksud dari online itu melalui apa, Ibu? Jadi pemohon atau warga bisa dari rumah, Pak, mengakses aplikasi kami. Aplikasinya tadi kalau yang non permanen itu pakai Punta Dewa, kalau yang kelahiran melalui aplikasi Klampit. Jadi saat ini masih berbasis web, tapi bisa diakses dari rumah. Jadi pemohonnya tidak perlu kemana-mana, tidak perlu ke kelurahan, tidak perlu ke PRT, tidak perlu ke kecamatan. Itu bagi warga yang sudah mulai IT ya. Jadi yang mungkin yang masih muda-muda, mungkin masih usia 30, 40, tapi kalau yang lansia biasanya kan karena tidak paham IT, jadi bisa dibantu oleh PRT atau dibantu kelurahan atau petugas di kecamatan. Oh, jadi pengurusannya itu bisa melalui online, tapi web-based ini, Bu ya, belum ada Play Store-nya ya, masih belum ya. Iya, jadi pengurusannya bisa melalui rumah, tapi kalau nggak mau secara online di rumah, bisa juga melalui Pak RT atau tadi Ibu sebut kelurahan ya? Di kelurahan atau di kecamatan. Oke, jadi itu aja untuk akte kelahirannya ya? Iya. Jadi pilihannya kalau bisa di rumah-rumah, kalau sobat nggak bisa di kelurahan atau melalui Pak RT. Nah, Pak RT ini maksudnya bagaimana, Bu? Apa dia punya aplikasinya kelurahan atau bagaimana kok bisa ngurusnya di RT? Iya, jadi Pak RT yang sudah kita tetapkan, itu kita memberi akses aplikasi namanya Pandawa 5. Pandawa 5. Jadi nanti di dalam menu itu ada 5 menu sebenarnya, ada 5 kategori. Salah satunya di dalamnya itu ada akte, yaitu nakula. Itu untuk ngurus akte kelahiran dan akte kematian. Jadi warga ketika ada yang baru melahirkan, tidak perlu ke kelurahan atau ke kecamatan, bisa dengan mengetuk rumah Pak RT saja untuk dibantu pengurusan akte kelahiran. Jadi anaknya punya akte lahir sekaligus bisa masuk KK. Begitu. Gitu. Bu, pada edisi kita sebelumnya itu kita pernah membahas masalah pengurusan di RT melalui Kampung Rintisan Kalimasada. Iya. Apa hubungannya ini sama yang tadi disebutkan Pandawa 5 itu? Jadi tadi yang RT Rintisan Kalimasada itu kita berikan hak akses user yang RT-nya bisa mendaftarkan permohonan akte kelahiran ke warganya, kematian warganya, termasuk untuk yang warganya yang mau pindah keluar atau pindah datang. Jadi bisa diurus melalui aplikasi Pandawa, cukup dengan Pak RT, dengan loginnya Pak RT saja. Oh, jadi Kampung Rintisan Kalimasada itu maksudnya Pak RT mempunyai aplikasi Pandawa 5 tadi ya? Pandawa 5. Oh ya, jadi ada apa aja, Bu? Kelahiran? Ada kelahiran, kematian, pindah datang, sama pindah keluar. Oh, gitu. Jadi ada 4 jenis permohonan layanan yang bisa diajukan oleh Pak RT-nya. Jadi saya selaku warga Surabaya kalau mau mengurus 4 bagian itu bisa melalui Pak RT Rintisan Kalimasada itu, Bu ya. Iya. Bu, untuk RT Rintisan Kalimasada itu sendiri di Kota Surabaya sudah berapa, Bu, yang bergabung? Yang sudah di SK-kan ada sekitar 62, tapi di beberapa kecamatan sudah ada yang mengusulkan RT Rintisan, jadi sudah mendapatkan user dan password juga untuk Pandawa 5, tapi belum ada SK-nya. Jadi begitu, jadi ada sekitar 300 plus 62 RT yang sudah mempunyai user dan password untuk Pandawa 5. Jadi bisa mengajukan permohonan akte kelahiran, kematian, pindah datang dan pindah keluar oleh warganya. Wow, gitu. Jadi lumayan banyak, Bu ya, 300 plus 62 yang sudah bekerja sama dengan Dispenduk melalui tanda tangan fakta integritas tadi. Iya, kita buatkan fakta integritas karena kan ini terkait layanan ya, jadi kan kita juga layanan kita semuanya gratis ya, jadi tidak dipungut biaya. Jadi kan kalau ada Pak RT yang menyalahgunakan kewenangannya dan memungut biaya ke warganya, nanti mungkin bisa diinfokan ke kami untuk kita tidak lanjuti karena nanti usernya akan kita cabut atau kita nonaktifkan. Wah, jadi termasuk bagus ini sobat. Jadi ternyata walaupun kita ngurus ke RT itu nol biayanya, gratis, Bu ya. Gratis. Kalaupun ada RT yang menarik biaya, sobat bisa melaporkan, nanti izin untuk penggunaan aplikasi Kalimasadanya dicabut. Iya. Oh gitu, wah termasuk bagus, Bu, ini inovasinya. Oke, Bu, kita akan mendalami lagi tentang apa itu Kalimasada. Kita coba ganti view aja ya. Boleh. Supaya sobat di rumah itu walaupun di rumah tetap bisa jalan-jalan untuk melihat kebun binatang ini. Yuk sobat, ikuti aku ya. Di situ ada kursi, kita duduk sambil ngobrol-ngobrol masalah Kalimasada di situ, Bu ya. Iya, boleh Mas Rosi. Yuk, lumayan capek ternyata. Kirain KBS itu kecil, ternyata besar sekali. Bu, jadi tadi kan ngurus di akte kelahiran melalui Pandawa 5 di Kampung Rintisan Kalimasada.
kemudian Bu, kalau seumpama dari RT 300 plus 62 tadi itu masih bingung tentang cara pengoperasian Pandawa 5. Nah, itu mereka belajarnya dari mana? Jadi kita sudah membuatkan, kita ada grup WA dari dengan Pak RT yang tadi, dengan RT Kalimasada, ada grup WA. Jadi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan via WA. Pak RT juga bisa berkoordinasi dengan petugas kami di kelurahan atau di kecamatan terkait teknisnya. Barangkali bingung terkait persyaratan, kemudian terkait mungkin usernya lupa password, nanti bisa dibantu koordinasikan dengan petugas kami di kecamatan atau bisa melalui WA grup juga. Jadi si RT Kalimasada ini punya grup tersendiri Bu ya untuk menangani masalah administrasi kependudukan, yang di dalamnya ada orang Dispenduk tidak? Di dalamnya ada ya, orang Dispenduk ya? Orang Dispenduknya, jadi nanti bisa membantu menjawab jika ada kendala di lapangan. Misalnya ada kendala anak lahir tapi status orang tuanya belum tercatat atau nikah siri, nanti kita bantu jelaskan bahwa bisa dengan mengurus akte kelahiran anak seorang ibu. Seperti itu. Jadi Sobat Adminduk nggak perlu khawatir walaupun ngurus akte kelahiran di Pak RT, untuk persyaratan dan tata cara Pak RT ini sudah mencukupi ilmunya Bu ya. Karena kalau bingung itu ada wadah dari Dispenduk untuk menjawab pertanyaan dari RT ya. Jadi ada perwakilan dari Dispenduk, apa istilahnya? Penyelia? Penyelia. Oh, ada penyelia. Penyelia wilayah ya. Nah, jadi nggak sampai salah nanti jawabannya Bu ya. Kalau seumpamanya pengen ngajari secara langsung bisa nggak Bu dari ini TBM atau petugas Dispenduk di kecamatan? Bisa, dari petugas ya? Dispenduk di kecamatan ataupun dengan petugas kita yang di kelurahan. Nanti bisa bertanya di situ, atau dari penyelia masing-masing juga bisa ditanyakan juga terkait cara penggunaannya. Panduannya juga sudah kita infokan, jadi ada juknis panduannya. Jadi bisa dipelajari juga. Kalau bingung nanti baru ditanyakan. Jadi istilahnya Pak RT juga diwadahi dengan user manualnya gitu Bu ya? Iya. Baik. Bu, kemudian kalau Pak RT ini menguruskan ininya akte kelahirannya, warga itu ngambilnya di kelurahan atau di Pak RT? Di Pak RT, jadi nanti dapatnya itu dokumennya PDF. Jadi file Adminduk itu sebenarnya dokumennya bentuknya PDF. Jadi bisa diinfokan ke warga dalam bentuk file PDF atau bisa dibantu Pak RT untuk diprintkan. Gitu. Jadi sekarang kan serba digital karena sudah berbarcode. Jadi dokumen Adminduk itu sebenarnya bentuknya digital, tapi kadang warga masih butuh untuk fisiknya, jadi bisa di print dengan kertas A4 80 gram. Jadi untuk fisiknya itu nggak perlu jauh-jauh, jadi cukup karena ngurus di RT ya ngambilnya di RT. Terus kalau butuh soft copy boleh minta Pak RT-nya juga. Iya, soft copy-nya di Pak RT bisa di-share via WA juga. Jadi enak ya Sobat ya. Jadi nggak perlu bingung masalah fisik atau soft copy-nya. Kalau zaman dulu cuma dapat fisiknya aja, soft copy-nya nggak dapat. Jadi kalau saya hilang atau bagaimana harus ngurus surat kehilangan dan lain-lain, ribet. Kalau sekarang tinggal cetak lagi aja. Dapat soft copy, cetak sendiri, sak wakai-wakai. Sebanyak-banyaknya. Iya, Bu. Ini kaki udah mulai enak buat jalan. Gimana kalau kita jalan lagi, cari view yang bagus lagi? Boleh. Ayo, Sobat, ikut ya. Ayo kita coba di view ini Bu. Iya, wow, monyetnya banyak sekali. Ya Bu, tadi kan kita sudah membahas masalah program Kalimasada dengan aplikasi milik RT itu Pandawa 5. Nah, selain di Kampung Rintisan Kalimasada itu, selain RT, apa ada perangkat lain Bu yang membantu pengurusan administrasi kependudukannya ini? Iya. Kita ada Cak dan Ning Minduk yang tugasnya untuk membantu sosialisasi terkait layanan administrasi kependudukan. Jadi nanti Pak Ning Minduknya atau Cak Minduknya itu bisa membantu kita untuk mendatangi warga yang belum lengkap dokumen administrasi kependudukannya. Misalnya untuk anak yang belum punya akte lahir, nanti Ning Minduknya datang ke rumah yang bersangkutan, mendorong warganya untuk pengurusan akte kelahiran. Demikian juga kalau misalnya ada penduduk yang belum rekam EKTP, nah nanti Ning Minduknya mengingatkan untuk segera melakukan perekaman EKTP di kantor kecamatan. Jadi nanti kita sudah membuatkan aplikasi buat Ning Minduk untuk melihat warga mana saja yang dokumen Adminduknya belum lengkap. Misalnya, oh ini anak yang belum punya KIA. Nah nanti kelihatan siapa saja. Nanti dibantu Ning Minduknya pengurusan KIA,
melalui kelurahan. Jadi nanti diajak Ning Minduknya ke kelurahan untuk mengurus kartu identitas anak. Demikian juga untuk akte lahir atau mungkin yang di KK status kawinnya masih kawin belum tercatat, itu juga bisa jadi bahan sosialisasi Ning Minduk bahwa oh di KK-nya bapak ibu masih kawinnya masih belum tercatat. Kalau memang ada buku nikahnya, nanti dibantu untuk pengurusan status perkawinan. Jadi update data di KK, nanti kalau KK-nya dapat KK terbaru, keterangannya kawin tercatat. Jadi seperti data awal sudah kita masukkan di data di aplikasi Kalimasada, bisa diakses oleh Ning Minduk ataupun oleh Pak RT, dan juga bisa diakses oleh kelurahan. Jadi bisa tahu warga yang dokumen adminduknya belum lengkap. Misalnya tadi belum ngurus akte lahir, atau mungkin yang pernah diinfo meninggal tapi belum diuruskan akte kematian, itu juga ada di aplikasi Kalimasada. Jadi bisa dilihat, oh misalnya Bapak Anwar meninggal tapi kok masih ada lah, nanti bisa dibantu diuruskan di kelurahan atau melalui kecamatan juga, atau melalui RT untuk akte kematiannya. Jadi kita sudah menyediakan data yang sebagai acuan awal mana warga yang adminduknya belum lengkap. Aplikasinya namanya Kalimasada. Jadi Cak dan Ning Minduk ini dibekali aplikasi Kalimasada yang di dalamnya itu Cak dan Ning Minduk bisa melihat untuk berapa aja sih untuk warganya yang belum memiliki dokumen kependudukan. Seperti itu Bu ya. Pertama itu Pak. Oh pertama. Sudah ada namanya, nanti yang belum rekam KTP siapa saja itu kelihatan. Lengkap ya. Lengkap. Terus kalau semuanya ada warganya yang ini double kependudukan, bisa nggak dicek dari situ? Bisa, nanti kalau ternyata orangnya sudah punya KTP, ternyata di aplikasi kita masih muncul belum punya KTP, biasanya nanti dia punya 2 NIK akhirnya. Baru ketahuan, oh ternyata misalnya Mas Rosi punya 2 NIK, yang satu belum rekam, yang satu sudah rekam, nanti ketahuan. Oh ketahuan ya. Kalau ketahuan double, nanti bisa dibantu di kecamatan untuk pengurusan hapus data ganda. Jadi sekalian membersihkan data penduduk kita yang datanya double. Gitu. Lalu untuk jumlah Cak dan Ning Minduk di Surabaya ini ada berapa Bu? Masing-masing kelurahan itu ada 2 perwakilan, jadi ada sekitar 308 Cak dan Ning Minduk yang sudah di SK-kan oleh Pak Lurah, ditunjuk oleh Pak Lurah. Jadi sifatnya membantu Dispenduk untuk melakukan sosialisasi layanan kependudukan. Iya. Begitu. Jadi ternyata untuk yang Cak dan Ning Minduk lebih banyak daripada RT Bu ya, karena perwakilannya per lurah ada 2. Iya. Oke, jadi nanti sobat adminduk yang bingung masalah administrasi kependudukan, selain ada RT Kalimasada, juga ada Cak dan Ning Minduk di perwakilan setiap kelurahan ada 2. Jadi nanti kalau bingung persyaratan atau tanya apa-apa bisa juga melalui Cak dan Ning Minduk itu. Ya, cukup sekian ya sobat admin ya, untuk informasinya sudah jelas dari Ibu Nurul. Saya dan Bu Nurul undur diri. Sampai ketemu pada program di Swarga Loka yang lain. Dadah. Salam kenal. Salam kenal. Bu, makasih Bu ya. Monggo Ibu lanjut di jalan, saya juga pengen jalan-jalan.